Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang distribusi sampling. Hai semua, perkenalkan nama saya Madinatul Munawwaroh. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi sampling nilai rata-rata menunjukkan penyebaran nilai rata-rata yang diperoleh dari setiap sampel. Distribusi nilai rata-rata memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Dua. Tiga. Perkenalkan, nama saya Aulia Matarani, saya dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan tentang pengembalian sampel untuk populasi terbatas. Ini contoh dari pengambilan sampel dengan pengembalian. Contoh, 1. Diketahui modal usaha dari 4 orang pedagang buah-buahan sebagai berikut. Pertama, pedagang A, B, C, D. Modal usaha 7, 4, 8, 5. Bila dari populasi tersebut akan diambil sebanyak 2 orang pedagang, pengembalian sampel dilakukan dengan pengembalian. Tentukan A. Banyaknya kemungkinan distribusi samplingan. B. Besarnya rata-rata dan standar deviasi dari distribusi sampling tersebut. C. Besarnya rata-rata dan standar deviasi dari parameter populasinya. D. Buktikan bahwa X bar sama dengan P dan S sama dengan sigma per akar M. Dari contoh tersebut, inilah penyelesaiannya. Penyelesaian diketahui N besar sama dengan 4, N kecil sama dengan 2. A. Banyaknya kemungkinan distribusi sampling. Karena pengembalian sampel tersebut dilakukan dengan pengembalian, banyaknya kemungkinan distribusi sampling adalah N pangkat N sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4, hasilnya 16. Dari penyelesaian tadi, kemungkinan distribusi sampling tersebut adalah sebagai berikut seperti tabel tersebut. Rata-rata dan standar deviasi distribusi sampling. Pertama, rata-rata sampel disebut X bar. Dan rumusnya X bar sama dengan sigma XI per M sama dengan 7 tambah 5,5 tambah 7,5 tambah seterusnya sampai dengan 5 per 16. Ini didapat dari tabel berikut dari rata-rata sampel. Dan hasilnya sama dengan 96 per 16 sama dengan 6. Yang kedua, standar deviasi sampel disebut S. Dan rumusnya S sama dengan akar sigma buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung kuadrat per M. S sama dengan akar buka kurung 7 kurang 6 kuadrat ditambah 5,5 kurang 6 kuadrat ditambah seterusnya sampai tambah 5 kurang 6 kuadrat per 16. 7, 5,5 dan seterusnya didapat dari rata-rata sampel atau XI, dan 6 adalah X bar didapat dari hasil di sini. Hasilnya akar 20 per 16 sama dengan 1,12. Dan selanjutnya yang D, pembuktian X bar sama dengan mu dan S sama dengan sigma per akar M. X bar sama dengan 6 dan mu sama dengan 6. Berarti terbukti X bar sama dengan mu sama dengan 6. S sigma per akar N sama dengan 1,58 per akar 2 sama dengan 1,58 per 1,41 dan hasilnya 1,12. Jadi S 1,12 sigma
sehingga terbukti S6 per akar N sama dengan 1,12. Hai semuanya, nama saya Aisyah Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan sampel tanpa pengembalian. Contoh soal, yaitu yang pertama, diketahui modal usaha dari populasi 5 orang pengusaha kecil sebagai berikut. Ini ada pengusaha A, B, C, dan D, dan ada modal usaha 10, 16, 12, 18, dan 14 juta. Bila dari populasi tersebut dipilih sampel sebanyak 3 orang pengusaha, pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Tentukan A, banyaknya kemungkinan distribusi samplingnya. B, berapa rata-rata dan standar deviasi distribusi sampling. C, berapa rata-rata dan standar deviasi parameter populasinya. Dan D, buktikan bahwa X bar sama dengan. Bila dari populasi tersebut dipilih sampel sebanyak 3 orang pengusaha, pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Tentukan A, banyaknya kemungkinan distribusi samplingnya. B, berapa rata-rata dan standar deviasi distribusi sampling. C, berapa rata-rata dan standar deviasi parameter populasinya. D, buktikan bahwa X bar sama dengan mu dan S sama dengan sigma per akar N dikali akar N kurang N kecil per N dikurang 1. Di sini ada contoh soal, diketahui N sama dengan 5, N kecil sama dengan 3. Soal, banyak kemungkinan distribusi sampling. N besar sama dengan 5, N kecil sama dengan 3. Sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 5 kurang 3 faktorial sama dengan 10. Cara mudahnya yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 3 dikali 2 dikali 1 dalam kurung 2 dikali 1 sama dengan 120 per 12. Dapatlah hasilnya 10. Jadi banyaknya kemungkinan distribusi sampling yang ada itu sebanyak 10. Bisa diperhatikan di tabel sebelah kiri saya, yaitu berkaitan dengan soal rata-rata dan standar deviasi distribusi sampling, yaitu mencari rata-rata atau X bar dengan rumus ini sama dengan 12,67 ditambah 14,67 ditambah seterusnya sampai dengan tambah 14,67 yang didapat dari rata-rata ruang sampel yang ada di dalam tabel dan dibagi dengan 10, yaitu banyaknya sampel sama dengan 140 per 10 sama dengan 14. Jadi rata-rata sama dengan 14. Yang kedua, mencari standar deviasi sampel atau S, yaitu dengan rumus ini sama dengan S sama dengan akar dari 12,67 dikurang 14 kuadrat ditambah 14,67 dikurang 14 kuadrat ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 14,67 dikurang 14 kuadrat dibagi dengan 10. Yang kita tahu ini didapatnya dari rata-rata sampel. Dibagi dengan jumlah sampel 10, hasilnya dapat akar dari 13,3334 dibagi dengan 10. Hasilnya 1,1547. Jadi standar deviasi sampel atau S itu sebesar 1,1547. Bisa diperhatikan di tabel sebelah kiri saya berkaitan dengan soal yang ketiga, yaitu mencari rata-rata dan standar deviasi parameter populasi. Yang pertama, mencari rata-rata parameter, yaitu dengan rumus ini sama dengan 10 ditambah 16 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 14 yang didapat dari sampel tersebut dan dibagi dengan banyaknya, dapatlah 70 dibagi 5 sama dengan 4. Yang kedua, mencari standar deviasi parameter, itu dengan rumus ini sama dengan akar dari dalam kurung 10 dikurang 14 kuadrat ditambah 16 kurang 14 kuadrat ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 14,14 kuadrat dibagi dengan 5 banyak sampel
sampelnya itu dapat hasilnya 40 dibagi 5 akar sama dengan 2,828. Masuk ke yang D, pembuktian, yaitu X bar sama dengan 14 dan mu sama dengan 14. Berarti X bar sama dengan mu adalah terbukti S sama dengan sigma per akar N dikali akar N kurang N kecil per N kurang 1 sama dengan 2,828 per akar 3 dikali akar 5 kurang 3 per 5 kurang 1. Dapatlah hasilnya 2,828 per 1,732 sama dengan 1,6327. Jika didesimalkan jadi 0,707, dapatlah hasilnya 1,154. Jadi terbukti bahwa S sama dengan 1,154 dan sigma per akar N dikali akar N kurang N kecil per N kurang 1 sama dengan 1,154, sehingga S sama dengan sigma per akar N dikali akar N kurang N kecil per N kurang 1. Halo semua, nama saya Wulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi proporsi atau persentase dari setiap sampel. Distribusi sampling proporsi ini digunakan untuk mengetahui proporsi atau persentase dari dua peristiwa yang bersifat komplementer atau peristiwa binomial. Misalnya, 1. Persentase senang membaca dan tidak senang membaca. 2. Proporsi suka menonton siaran olahraga dan tidak suka menonton. 3. Proporsi konsumen yang suka produk angsa duo dan tidak suka produk angsa duo. Sifat-sifat yang dimiliki dari distribusi sampling proporsi adalah 1. 2. 3. 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi sampling proporsi untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian. Contohnya, populasi 6 orang karyawan A, B, C, K, L, M. Dari 6 karyawan, 3 karyawan A, B, C yang suka humor dan 3 karyawan K, L, M yang tidak suka humor. Bila dari 6 diambil sampel random sebanyak 4 orang karyawan, maka yang ditanyanya A. Banyaknya kemungkinan distribusi samplingnya. B. Tuliskan kemungkinan distribusi samplingnya. C. Hitunglah rata-rata dan standar deviasi distribusi sampling proporsinya. Penyelesaiannya diketahui N besar 6, N kecil 4. Yang ditanya banyaknya kemungkinan distribusi sampling proporsinya. Dengan rumus, jadi C sama dengan 6, 4, 6